Justru kami tidur di tempat ini lebih mesra kalau berdua. Yang satu ini adalah cadangan kalau yang ini patah. Buat kalian generasi 80-an dan 90-an, tentunya masih ingat dengan film Warkop DKI. Komedi layar lebar Warkop DKI ini tidak pernah absen dalam menampilkan sosok artis muda dan cantik untuk dijadikan pemanis. Salah satunya adalah Giti Srinita. Paras cantik menawan dan body ideal membuat Giti Srinita menjadi incaran para sineas pada waktu itu, termasuk Warkop DKI. Sayangnya Giti Srinita termasuk dalam Warkop Angels yang sudah tidak pernah terdengar lagi namanya. Hilang bak ditelan bumi, berikut adalah transformasi artis cantik Giti Srinita. Awal karir. Terjun ke industri hiburan tanah air adalah suatu hal yang tidak pernah diduga oleh Giti Srinita. Giti Srinita diketahui mengawali karirnya di industri hiburan tanah air dengan menjadi artis seni peran. Pada tahun 1987, Giti Srinita memulai debutnya sebagai bintang film layar lebar dalam sebuah film yang berjudul Don Aufar. Melalui film tersebut, nama Giti Srinita mulai dikenal oleh masyarakat luas. Merasa dunia akting adalah jalan hidupnya, Giti Srinita kemudian terus mengasah kemampuan aktingnya dengan bergabung di Pisces Group, sebuah tempat perkumpulan atau semacam paguyuban untuk belajar akting. Kemudian artis cantik ini kembali mendapat tawaran akting. Setelah beranjak dewasa, Giti Srinita pun awalnya terbilang ogah untuk membintangi film yang mengharuskannya untuk tampil dengan pakaian yang terlalu terbuka. Namun hal tersebut berubah setelah dia digayat untuk membintangi film Skandal Iblis. Usai membintangi film tersebut, Giti Srinita justru kebanjiran job. Soalnya penampilan sensual Giti Srinita di film tersebut langsung mendapatkan perhatian para sinias film dan penonton, serta membuatnya mendapatkan predikat sebagai bom seks. Ulala, so sexy. Apalagi setelah itu Giti Srinita kerap membintangi film bernuansa sensual lainnya. Yang pasti sih aktingnya nggak meragukan ya. Jumlah film. Mengawali karir di industri hiburan tanah air sebagai pemain film layar lebar, Giti Srinita setidaknya telah membintangi 12 judul film layar lebar. Film pertama yang dibintangi oleh Giti Srinita adalah Don Aufar yang dirilis pada tahun 1987. Film yang disutradarai oleh Pitra Jaya bernama ini diputar serentak di seluruh Indonesia pada 4 Juni 1987. Selang beberapa tahun usai membintangi film tersebut, Giti Srinita kembali meramaikan industri perfilman tanah air dengan membintangi film berjudul Jangan Bilang Siapa-Siapa. Jangan Bilang Siapa-Siapa adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1990 dan disutradarai oleh Hairul Umam. Sejak tahun 1990, setiap tahunnya tawaran bermain film dari produser pun terus berdatangan. Bahkan dalam 1 tahun, Giti Srinita pernah membintangi 3 film. Kemudian pada tahun 1992, Giti Srinita membintangi film panas yang berjudul Skandal Iblis. Nah, dari film inilah Giti Srinita mulai membintangi sederet film sensual lainnya. Seperti Ranjang yang Ternoda yang dirilis pada tahun 1993 dan Godaan Cinta yang dirilis pada tahun 1994. Selain deretan film tadi, Giti Srinita juga membintangi beberapa film lainnya, yaitu Antri Dong, Suromenggolo, dan juga Dewi Angin-Angin. Oh iya, Mimin hampir lupa nih, Giti Srinita juga dijuluki sebagai salah satu Warkop Angels yang telah membintangi 4 judul film Warkop DKI. Kenangan menjadi Warkop Angels. Seperti yang Mimin sampaikan di awal, selain dikenal sebagai artis bom seks pada masanya, Giti Srinita juga dikenal sebagai salah satu Warkop Angels. Kalian bisa menyaksikan akting Giti Srinita dalam film Warkop DKI yang berjudul Bisa Naik, Bisa Turun, Salah Masuk, Bebas Aturan Main, dan Saya Duluan Dong. Nah, dari keempat film tersebut, Giti Srinita kerap kali memerankan sosok wanita cantik yang menjadi pacar dari salah satu anggota Warkop DKI, yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Ya, bisa dibilang anggota Warkop tinggal nunggu giliran siapa yang bakalan jadi pacar Giti Srinita.
Atau mungkin Gitinya sendiri yang bakalan milih siapa yang bakalan jadi pacarnya di film selanjutnya. Itu bisa jadi masuk akal sih. Secara pemeran dalam setiap film Warkop DKI memiliki kedekatan yang sangat baik dengan antara pemain maupun kru produksi. Wah, pantesan ya Giti Srinita betah jadi Warkop Angels. Rekan-rekan kerjanya pada baik-baik semua sih. Jadi berasa keluarga gitu deh. Keluarga. Lahir di Sigli, Aceh pada 27 Maret 1973, perempuan berkulit sawo matang ini memiliki campuran darah India dan Aceh di dalam tubuhnya. Darah India diketahui berasal dari sang ayah dan darah Aceh diketahui berasal dari sang ibu. Dulunya Giti Srinita kecil sangat mengidam-idamkan dirinya untuk menjadi seorang polisi wanita atau yang biasa disingkat dengan Polwan. Namun takdir justru berkata lain. Cita-citanya justru kandas seiring dengan karir Giti Srinita yang terus berjalan sebagai seorang artis. Meskipun cita-cita kecil sang anak tidak terwujud, kedua orang tua Giti Srinita tetap mendukung apapun pilihan hidup sang putri, termasuk berkarir sebagai artis yang identik dengan film sensual. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh dari artis cantik yang satu ini, karena mengenai kehidupan pribadinya, Giti Srinita tampaknya tidak pernah mempublikasikan mengenai hal tersebut. Jejak digital mengenai kehidupan keluarganya pun sangat minim atau sangat terbatas. Atau mungkin di antara kalian ada yang tahu mengenai informasi ini? Bagikan infonya di kolom komentar ya. Karir sekarang. Bak hilang ditelan bumi. Itulah kalimat yang menggambarkan kondisi artis cantik Giti Srinita. Usai membintangi sejumlah film di tahun 90-an, Giti Srinita tak lagi terlihat menjalani aktivitasnya sebagai seorang artis seni peran. Bahkan rekan kerjanya yang tak lain adalah pionir dari Warkop DKI yaitu Indro Warkop, juga menyebutkan bahwa artis Giti Srinita termasuk sebagai salah satu Warkop Angels yang tidak bisa dilacak kabar dan keberadaannya. Kayaknya butuh kekuatan netizen plus 62 nih buat cari tahu keberadaan Giti Srinita. Kali aja bisa ngebantu Pak De Indro buat nyari Warkop Angels yang satu ini. Sangat disayangkan jika di usianya yang cukup produktif, Giti Srinita memilih untuk vakum dari industri yang telah membesarkan namanya. Mengingat sederet rekan lainnya di Warkop Angels masih aktif warawiri di industri perfilman tanah air. Padahal nih ya, Giti Srinita memiliki paras yang cantik dan menawan, yang mana itu bisa menjadi salah satu modal utama untuk tetap eksis di dunia seni peran selain kemampuan akting. Apa mungkin Giti Srinita pensiun dini sebagai artis? Jika hal tersebut benar adanya, parasnya yang cantik dan aktingnya yang ciamik akan selalu diingat dan dikenang oleh para penggemarnya. Semoga informasi ini bisa mengobati rasa kangen atau rasa penasaran kalian tentang Giti Srinita. Thank you, Update Lovers!